Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita muji pada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, alangkah baiknya kita pun bersalawat, membacakan salam, mencurahkan salawat salam, mengucapkan salawat salam kita kepada junjunan alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita sebagai umat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi tafsir Jalalain ya. Sekarang kita akan membahas tafsir Jalalain di surah Al-Falaq insyaallah. Insyaallah surah Al-Falaq adalah surah yang dihafal, mudah dihafal oleh kaum muslimin, dan mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah menghafal surah Al-Falaq ini. Maka di dalam tafsir Jalalain, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mengatakan Makkiyah atau Madaniyah. Jadi surat ini pernah turun di Mekah atau sebelum hijrah, juga pernah turun di Madinah atau setelah hijrah. Jadi seolah-olah dua kali turun surah Al-Falaq ini. Surah Al-Falaq ini juga disebut bagian dari Mu'awwizatan, dua surat pelindung, yaitu pertama surah An-Nas, kemudian yang kedua surah Al-Falaq. Maka Imam Jalalain beliau mengutip wa khamsu ayat. Ayat dari surat Al-Falaq itu 5 ayat. Nazalat hadhihi surah wallati ba'daha lamma sahara labidu al-yahudi wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi witri bihi ihda asyrah uqdah. Fa'alamahu Allah bidzalika wa bihamdihi fa'adara baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa amara bita'awud bisuratain. Ini ayat turun ketika Labid orang Yahudi, dia menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 11 ikatan. Bahkan di tafsir lain disebut Banatul Labid, anak perempuannya Labid. Jadi satu anak mengikat, satu anak menikah, satu anak mengikat, menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi seolah-olah mendatangi istri-istrinya. Nabi mendatangi istri-istri Nabi SAW, padahal tidak. Nah, ini kan menjadi sebuah polemik ya, sebuah pertanyaan. Apakah Nabi itu terkena sihir? Kalau Nabi terkena sihir, berarti ya, dalam tanda petik, akan berpengaruh kepada wahyu yang turun dari Nabi SAW. Banyak yang mendhaifkan hadis Imam Bukhari bahwa Nabi itu tidak tersihir. Jawabannya kata para ulama bahwa Nabi tersihir itu memang iya, karena ada sifat arad basyariah. Tidak beda jauh sebagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan di dalam surat Thaha ayat 66 ya, ayat 66. Kata Allah Subhanahu wa taala, yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'ah. Dibuat Nabi Musa dihayakan, seolah-olah menghaya dalam dirinya itu, gara-gara apa? Gara-gara sihirnya para tentara Fir'aun atau orang-orang dekat Fir'aun, penyihirnya Fir'aun, seolah-olah annaha tas'ah, si ular itu bergerak sampai
Fa'aujasa fi nafsi khifata Musa. Sampai Nabi Musa merasa takut. Jadi ada memang sihir, ada juga. Dihayakan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak menjadi sebuah kemustahilan ya bahwa Nabi terkena sihir dan tidak mengganggu kepada proses wahyu atau Al-Quran yang turun kepada kita karena Nabi terkena sihir. 11 ikatan. Kemudian fa'alamahullahu bidzalika, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW karena sihir tersebut. Allah ajarkan. Kemudian wa bihamli fahadara baina yadayhi sallallahu Muhammad bita'awud bi suratain. Kemudian Allah pun memerintahkan Nabi Muhammad SAW dengan membawa sihir tersebut, ukot tersebut, Nabi diperintahkan untuk membaca 2 surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ma'uwidzatain. Fakana kullama qara'a ayat minha inhallat uqdah. Inhalat uqdatu wa wajada khifah. Ketika setiap membaca surat atau ayat dari ayat-ayat di surat Al-Falaq dan An-Nas itu, maka semakin banyak membaca, semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Setiap ayat, bayangin setiap ayat. Jadi kalau dihitung ada 11 ikatan, sedangkan surat An-Nas itu ada 6 ayat, surat Al-Falaq ada 5 ayat, 5 tambah 6 berarti 11. Setiap ayat yang dibaca itu bisa melepas buhul kalau bahasa kita ya, ikatan-ikatan yang mengikat sihir kepada kita. Nah, waqama ka'annama nasata min iqal. Kemudian Nabi berdiri seolah Nabi sudah semangat lagi gitu ya dari kejadian-kejadian tersebut setelah dibacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat dari urutan Al-Qur'an itu surat ke-113, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul," ucapkanlah wahai Muhammad, olehmu a'udzu, saya berlindung. Maka disebut mu'awwizat, itu perlindungan. A'udzu, saya berlindung bi Rabbil Falaq, kepada Rabbnya Al-Falaq. Saya singgung lagi ya, kenapa Allah menisbatkan atau mengidhafatkan antara Rabb sama Al-Falaq. Ini bukti bahwa memang ada kemuliaan di Al-Falaq ini. Al-Falaq artinya saudara-saudara terbelah. Tapi makna terdekat kata orang-orang Arab itu, Al-Falaq itu adalah subuh. Karena subuh itu membelah siang dan malam, itu subuh. Ya qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa? Karena memang ada keistimewaan di waktu subuh. Makanya Allah menisbatkan Rabb. Rabb itu sebagai apa? Rububiyah. Allah itu sebagai Rabb, sebagai Ar-Razzaq, memberi rezeki, Al-Mudabbir, yang mengatur urusan, Khaliq, pencipta. Ya, Allah juga yang mengatur semua yang ada di alam semesta, itu disebut Rabb. Ya, sebagaimana kalau disebutkan asisten presiden sama asisten RT, pasti lebih mulia asisten presiden. Ini didapatkan kepada Rabb. Rabbil Falaq. Bukti ada kemuliaan di Al-Falaq itu, ada kemuliaan di waktu subuh. Bahkan subhanallah ya, kalau kita lihat hadis Nabi SAW, orang yang menjaga sholat subuh dia terhindar dari kemunafikan di waktu subuh. Luar biasa. Kata Imam Jalalain disebut ayat as-subuh, yaitu di waktu subuh. Di waktu subuh, di waktu pagi itu, di waktu disunahkan kita berzikir antara pagi dan sore. Kemudian di waktu yang turunnya malaikat itu setiap hari itu 2 waktu, yaitu waktu subuh dan waktu sore. Masya Allah. Birabbil falaq. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan ma, apapun itu khalaqa yang Allah telah ciptakan ma tersebut. Ini di dalam
Tafsirnya dikatakan min hayawanin mukallaf wa ghairu mukallaf wa jamalin kasam wa ghairu dzalik. Baik dari hewan yang diberikan taklif. Kenapa kalimatnya hewan? Hewan itu bukan disebut hewan-hewan yang kita lihat ya, maksudnya yang hidup. Makanya manusia disebut hayawanun natik, makhluk yang hidup yang bisa ngomong, kata Imam Ghazali. An-nas hayawanun natik, manusia itu hewan, bukan hewan, tapi yang hidup dan bisa bicara. Yang mukallaf seperti kita manusia, berarti memang ada manusia-manusia yang memang kondisinya itu tentunya dalam tanda petik jelek, dia suka menyuruh kepada keburukan. Dan wabah mukallaf yang tidak diberikan taklif seperti apa? Jin nggak diberi taklif. Oh iya, diberi taklif juga jin. Diberi taklif oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang tidak diberi taklif seperti syaitan, iblis, hewan kayak ular apa gitu ya, itu nggak diberi taklif oleh Allah. Kemudian malaikat nggak diberikan beban, tidak diberikan beban syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak memang ada yang menyebutkan memang syarri ma khalaq ini bentuk keburukannya. Ada juga memang orang yang melakukan keburukan. Itu kita berlindung kepada Allah. Termasuk makhluk yang buruk diciptakan oleh Allah adalah iblis. Kita berlindung dari iblis. Kita berlindung dari syaitan. Atau sifat-sifat kesetanan yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena asyaitanu yajri majrid dam. Setan itu mengalir di aliran darah kita. Makanya sifat jahat itu pasti ada. Kita berlindung kepada Allah yang pertama, min syarri ma khalaq. Dari kejelekan-kejelekan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala atau kejelekan-kejelekan sifat-sifat yang jelek yang selalu hadir di antara kita. Banyak tuh. Yang pertama. Kemudian sahabat yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejelekan ghasiq itu malam, al-lail. Malam idza waqab, ketika menjadi gelap gulita. Ketika semakin gelap itu semakin besar kekuatan setan, maka kita disunahkan kalau menjelang maghrib itu, kalau kita mau menutup jendela, menutup pintu, disunahkan untuk membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kenapa? Karena kekuatan setan ketika malam bertambah. Atau ketika kita al-lail idza adlama awil qamar idza ghaba, yaitu malam ketika semakin gelap atau matahari ketika dia ghaba, hilang cahayanya. Karena gosik itu bermakna juga matahari. Ketika hilang gelapnya, hilang cahayanya menjadi gelap, maka kita berlindung dari malam tersebut. Kenapa? Karena kejahatan malam itu banyak banget. Orang yang zina itu biasanya malam, biasanya ya. Orang yang mencuri biasanya malam. Orang yang ngerampok juga biasanya malam. Kenapa tahu? Karena banyak kisah-kisah tuh ketika malam itu hawa kesetanan kita bertambah, kemudian jin-jin juga tenaganya bertambah. Maka disunahkan kita berdoa ketika hendak menutup pintu-pintu jendela rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau mau tidur, disunahkan kita menepuk kasur kita, membersihkan kasur kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Semakin malam ada istilah semakin jahat. Banyak tuh. Semakin malam semakin kejahatan itu meningkat. Bahkan kalau orang-orang, maaf ya, dulu itu kalau kita pengen terhindar dari zina, kita tinggal di rumah aman tuh. Tapi sekarang orang yang diam di rumah itu bisa berzina dengan HP-nya, dengan gadgetnya, menonton yang maksiat. Semakin malam, semakin begadang, reaksi kejahatan itu semakin meningkat. Min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian wa min syarri nafatsat as-sawahir tanfus. Dari kejelekan nafasat, yaitu
perempuan-perempuan penyihir yang selalu meniup nafas, gitu ya. Ini ujung tuh, nafasat, penyihir yang meniup dengan buah-buah, meniup dengan lisannya, ditiup lisan-lisannya, nafasat, kamisyari nafasat fil uqad, yang mana mereka fil uqad allati taqiduha fil khayti tanfiru fiha bi syai'in taqulu la min ghairi riq, wa qala jamah syari' mahu kabanatil labidil madhkur, yaitu tali-tali atau benang-benang yang diikat, ya, kemudian ditiupkan fiha ke dalamnya itu sesuatu yang diucapkan. Kalau kita bahasa kita mah jampe-jampe, sima aing, sima maung, aing kasih maku maung, macamnya kayak gitu lah. Wasawas-wawas, bablas angin atau apalah gitu. Jampe-jampe yang bukan dari jampe Islam dibacakan. Bahkan ke dalam Jamah Syahri itu dikatakan nafasat ini adalah anaknya Labid. Jadi Labid, penyihir itu dibantu oleh anaknya yang mengikat Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di tafsir yang lain dikatakan kenapa nafasat, kenapa perempuan, kenapa tidak laki-laki? Yang kedua, karena memang perempuan-perempuan yang menjadi penyihir itu biasanya lebih afdal, lebih kuat bacaannya, lebih menyentuh, lebih mudah kena kepada si korban. Maka disebut nafasat. Dan yang ketiga, memang dulu di zaman dulu itu, zaman Nabi SAW, para penyihir itu kebanyakannya perempuan. Yang keempat, kenapa disebutkan nafasat? Ini juga sebagai syighah mubalaghah, sebagai hiperbola, pembesar-besaran. Maksudnya apa? Kenapa disebut nafasat? Karena memang yang meniup itu seolah-olah memang tenaganya kuat, maka disebut nafasat, baik laki-laki atau perempuan. Jadi ini disebut syighah mubalaghah, hiperbola, dibesar-besarkan, maka disebut nafasat. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejelekan orang yang hasad, idza hasada, ketika dia mengekspresikan hasadnya. Adhara hasadahu, dia menampakkan sifat hasadnya. Kadang kan ada orang yang saya iri, saya dengki ke si anu, gitu ya. Si dia hartanya lebih banyak, itu lebih banyak, cuma gitu doang. Tapi yang paling parah, azhara hasadahu, dia perlihatkan sifat hasadnya, wa amila bimuqtadah, kemudian dia kerjakan sesuatu hal yang mana sesuatu hal tersebut menjadikan orang hasad tersebut ingin menghancurkan yang dihasadnya. Gitu. Sampai Nabi SAW bersabda, iyyakum hasad, fa innal hasada yakulu hasanat, kama takul narul hatab. Berhati-hatilah kalian dengan sifat iri, karena iri atau hasad itu bisa memakan semua kejelekan sebagaimana memakannya, melahapnya api terhadap kayu. Nah, ini sebagai dalil kenapa Quran atau surat Al-Falaq ini turun di Mekah atau sebelum hijrah. Karena memang ketika itu di Mekah banyak orang-orang yang mudah sekali hasad. Disebut penyakit ainul mahsudah. Sampai Allah ajarkan pada Nabi untuk terhindar dari sifat ain ini, maka turunlah surah Al-Falaq. Kemudian sahabat yang berkata Allah Subhanahu wa taala, kalabidul madkur minal yuhud al-hasidin lin Nabi SAW. Sebagaimana Labid, yaitu orang Yahudi yang disebutkan, dia termasuk orang yang hasad pada Nabi SAW. Dan hasad juga itu adalah dosa pertama di surga dan dosa pertama di dunia. Siapa yang hasad ketika di surga? Ternyata yang hasad ketika dulu di surga itu adalah syaitan atau iblis atau Ajazil. Ajazil hasad iri kepada Nabi Adam. Karena Ajazil berharap
dia menjadi pemimpin ketika itu, tapi ternyata Allah menjadikan Adam sebagai pemimpin ketika itu. Sampai Allah ajarkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa dan sebagainya. Subhanallah, karena hasadnya diekspresikan oleh iblis, hasad iblis kepada Nabi Adam, sampai-sampai surga yang dengan segala kenikmatannya, dengan semua sesuatu hal yang halalnya lebih banyak, yang Allah larang cuma satu, Nabi Adam pun terkena jebakan iblis tersebut, sampai ada yang mengatakan memetik buah khuldi atau memakan buah khuldi. Dan yang lebih parah lagi, selain itu, Nabi Adam pun dilucuti oleh iblis sebelum turun ke dunia. Sampai Nabi Adam dan Ibunda Hawa menutupi badannya itu min waraqil jannah, dari daun-daun yang ada di surga, ditutupi oleh daun-daun yang ada di surga untuk menutupi badannya atau untuk menutupi dirinya. Subhanallah, sampai seperti itu. Kemudian hasad dosa yang kedua adalah ketika Qabil hasad kepada Habil. Qabil anaknya Nabi Adam hasad kepada Habil karena Habil kurbannya diterima. Idh qarraba kurbanan fatuqabbala min ahadima, diterima salah satunya itu Habil, walam yutaqabbal minal akhar, tapi Qabil tidak diterima. Kenapa Habil diterima? Karena ketika disuruh kurban, itu Habil dia berkurban semaksimal mungkin. Coba gini, coba resapi ya sama kita masing-masing. Kalau ada uang 102.000, kira-kira yang mau dimasukin ke celengan itu uang 100.000 atau 2.000? Yakin jawabannya 2.000. Nah, itu mungkin gaya Habil. Gaya Qabil, maaf. Gaya Qabil. Qabil itu dia berkurban, tapi berkurbannya dengan yang sangat rendah. Tapi Habil, kalau dipilih 100.000 atau 2.000, Habil dia berkurban dengan 100.000. Kurbannya maksimal, kalau Qabil kurbannya minimal. Akhirnya Allah menerima kurban Habil, dan ada sifat iri dari Qabil, sampai Qabil berkata, qala la aqtulannak. Ini ekspresi ida hasad. Sumpah saya akan membunuhmu wahai Habil, kata Qabil. Tapi kata Habil, ya karena memang syariat ketika itu tidak boleh melawan. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit yada ilaika liaqtulak. Kalau kamu membunuhku, saya tidak akan membalas. Memang kaidahnya itu seperti itu. Singkatnya intinya, gara-gara hasad dibunuhlah Habil. Itu penyakit pertama ya di dunia, dan penyakit pertama di surga. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih supaya kita tidak terkena sifat hasad? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Janganlah kamu tamuddan, bentangkan, tunjukkan, tongmolotot ting kalau bahasa kita, kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada orang lain. Nggak boleh. Allah telah memberikan rezeki kepada si A, kita jangan terlalu melotot melihat sisi A. Nggak perlu kita sibuk mikirin di sisi orang lain, gitu kan? Karena mata'na, kalau mata'na itu istilah bahasa Arab, perhiasan tapi mudah expire. Kita dapat contohnya rezeki mobil, suatu saat akan hilang tuh mobil tuh. Ya, itu sebagai zahratul hayatid dunya. Kenapa kata Allah? Linaftinahum fi, sebagai ujian. Untuk menguji, kami menguji mereka. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ingat, rezeki Allah lebih baik dan lebih kekal. Maka diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari, laisa gina an kasratil arab, bukan disebut kaya orang yang banyak harta, walakinnal gina gina nafs. Tapi yang disebut dengan kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya. Nah, pertanyaannya gini, sederhana. Ini kan ada yang disebut mata hasad. Dulu saya pernah punya jam tangan dari kayu, bagus banget.
Ketika di Madinah itu saya cuma gini doang, kemudian teman lihat, "Akhi, itu jam tangan antum bagus ya." Saya bilang, "Ucapkan Masya Allah, biar tidak terkena hasad di sini." Nggak mau ah. Ternyata dilihat, disaksikan oleh semuanya, tiba-tiba patah, cetak. Ternyata itu ada di zaman Nabi SAW. Dulu ada seorang sahabat yang ganteng banget, sampai mirip opa-opa Korea lah. Anak sahabat yang lain melihat, gitu ya, kalau menurut kita mah dia tidak berpikir, dia cuma bilang wow gitu ya. Sampai sahabat yang ganteng itu sakit, terkena mata hasad, ain mas, sudah penyakit ain. Ini sahabat yang melihat itu, dia bercerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana ini?" Kata Nabi SAW, "Tawaddo, kamu berwudu." Jadi obat untuk kalau kita terkena hasad adalah berwudu dari orang yang hasad kepada kita, gitu ya. Nah, si sahabat ini berwudu. Setelah berwudu, baru si air wudunya itu dimandikan kepada orang yang sakit tadi, yang terkena hasad. Gak menutup kemungkinan bapak, ibu, sahabat semuanya punya motor baru, tiba-tiba tabrakan, itu ada yang hasad. Coba kita minta dia untuk berwudu, bawa airnya, kemudian dibasuhkan kepada motor kita. Bahkan kalau di Arab itu, kalau rumah-rumah, mobil itu pasti ditempel Masya Allah, Tabarakallah. Supaya apa? Supaya tidak terkena mata hasad. Jadi ada ucapan Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Yang terakhir, ternyata ada hasad yang boleh. Dalam satu hadis dikatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak berhasad kecuali dalam dua hal. Satu, rajulun atahullah malan fasallatahu ala halakati fil haq. Seseorang diberikan harta, terus dia infakkan semua hartanya. Kita boleh iri, pengen kayak dia, senang sedekah gitu. Kemudian yang kedua, warajulun atahullah hikmatan fawayak biha wa yu'allimuha. Seseorang diberikan ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu. Kalau di hadis lain, ada yang mengatakan, rajulun atahullahu seseorang yang diberikan makanatan, jabatan, kemudian dia adil dalam menjadi pemimpin. Ada juga yang di ayat lain, rajulun yaqra'ul Qur'an ana al-lail wa atrafan nar. Seseorang membaca Quran siang dan malam. Kita boleh hasad, ingin seperti mereka. Nah, ini mudah-mudahan dengan surat Al-Falaq ini menjadikan kita senantiasa terlindung dari 4 hal, jeleknya makhluk atau sifat makhluk tersebut, dan dari kejahatan malam ketika gelap gulita, kejelekan tukang-tukang sihir. Ini disunahkan untuk dibaca pagi dan sore ya, pagi dan sore, biar terjaga. Dari zikir sore dibaca 3 kali atau pada sholat. Kemudian dari orang yang iri, dengki, hasad ketika mereka mengekspresikan hasadnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan ini menjadi tameng bagi kita, semangat bagi kita untuk senantiasa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.